action let's go 저 건물을 찾으러 Tari primitif adalah tari yang berkembang di daerah yang menganut kepercayaan, animisme, dan dinamisme, yang dimana tari ini lebih menekankan kepada pemujaan roh para leluhur dan juga estetika seni. Fungsi tari primitif adalah untuk acara persembahan atau ritual, juga sebagai bentuk perayaan, penghormatan, komunikasi, juga sebagai sarana representasi dalam kehidupan sehari-hari. Tema tari primitif adalah lebih menekankan untuk memuja roh para leluhur, karena tari primitif berkembang pesat di daerah yang menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Tari primitif ditarikan oleh masyarakat asli suku di berbagai daerah di belahan bumi. Oleh karena itu, tidak ada individu yang secara khusus menarikan tarian ini. Tari primitif diwariskan dari generasi ke generasi. Bentuk tari primitif sangat bervariasi, tergantung pada daerah dan budaya yang melakukannya. Ciri-ciri tari primitif ada 5. Yang pertama, tarian berbasis alam. Yang kedua, gerakan sederhana. Yang ketiga, penggunaan kostum dan atribut. Yang keempat, musik dan nyanyian. Dan yang kelima, makna simbiolis. Busana tari primitif. Yang pertama, kostum tradisional. Yang kedua, cat tubuh. Yang ketiga, desain kepala. Yang keempat, aksesoris. Dan yang kelima, perhiasan. Pengertian tari tortor. Tari tortor adalah tarian tradisional yang berasal dari suku Batak, Sumatera Utara, Indonesia. Tarian ini biasanya diiringi dengan musik gondang. Fungsi tarian tortor yaitu sebagai sarana hiburan sekaligus media komunikasi antar sesama warga. Tarian ini biasanya dilakukan pada saat upacara adat seperti pernikahan, pemakaman, dan festival hiburan. Tari tortor menggambarkan kegiatan sehari-hari masyarakat Batak, serta mitos dan legenda yang diyakini oleh mereka. Tari tortor biasanya ditarikan oleh masyarakat Batak itu sendiri. Oleh karena itu, tari tortor merupakan tradisi budaya yang turun-temurun dari generasi ke generasi. Bentuk tari tortor melibatkan gerakan-gerakan yang khas seperti gerakan tangan yang lemah gemulai, gerakan kaki yang lincah, juga gerakan badan yang ekspresif. Para penari biasanya juga membentuk lingkaran atau formasi tertentu saat menari, dan mereka juga seringkali berinteraksi dengan musik dan nyanyian yang mengiringi tarian mereka. Para penari mengenakan pakaian tradisional khas Batak yang biasanya adalah pakaian panjang berupa tenun dengan motif khas Batak. Para penari juga biasanya mengenakan hiasan kepala yang terbuat dari daun-daun kering ataupun bulu burung. Selain itu, mereka juga mengenakan gelang, kalung, dan juga anting yang terbuat dari tulang, batu, maupun kayu. Izin menjawab untuk pertanyaan nomor 1 dari kelompok 2, yakni apakah yang menjadi tantangan untuk melestarikan tarian tradisional atau tarian primitif di tengah perubahan budaya dan modernisasi? Jawaban yang pertama adalah karena teknologi dan informasi yang lebih menarik. Di mana teknologi dan informasi yang lebih menarik ini membuat tarian tradisional atau budaya-budaya Indonesia hanya sedikit berperan. Yang kedua yakni karena budaya asing yang masuk ke dalam Indonesia. Generasi sekarang menganggap budaya asing itu lebih modern dan menganggap tarian tradisional itu kuno, sehingga mereka lebih memilih untuk
melestarikan budaya asing daripada budaya mereka sendiri. Yang ketiga, yakni karena remaja-remaja di Indonesia hanya sedikit yang mengetahui tentang budaya dan tarian tradisional yang ada di Indonesia, sehingga mereka tidak bisa melestarikannya. Kami berdua di sini akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 dan juga 4. Karena pertanyaan dari kelompok 3 dan juga 4 jawabannya hampir mirip loh. Jadi pertanyaannya adalah, mengapa tari tortor disebut sebagai tari primitif, dan jelaskan. Ada beberapa hal yang menyebabkan tari tortor disebut sebagai tari primitif loh. Yang pertama, asal-usul. Tari primitif sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu dan hingga kini masih dilestarikan oleh masyarakat Batak. Yang kedua, simbiolisme. Tari tortor memiliki simbiolisme yang kuat, terutama pada gerakannya. Gerakan tari tortor dalam kehidupan sehari-hari adalah perburuan, perperangan. 4. Musik tradisional. Tari tortor selalu disertai dengan musik tradisional Batak seperti gondang sepakunan, gondang ngasapi, gondang perdomuan. Musik ini menggunakan alat musik tradisional seperti gendang, gong, dan alat musik gesek seperti asapi. Musik ini memberikan nuansa primitif dalam tarian tersebut. 5. Fungsi ritual. Tari tortor sering digunakan dalam upacara adat sebagai bagian dari ritual keagamaan atau sosial. Tarian ini memiliki makna dan tujuan yang mendalam dalam konteks kehidupan masyarakat Batak. Hal ini juga menunjukkan bahwa tarian ini masih dianggap memiliki nilai primitif yang kuat dalam kehidupan masyarakat Batak. Secara keseluruhan, tarian tortor termasuk ke dalam tarian primitif karena memiliki sejarah yang panjang, simbiolisme yang kuat, penggunaan kostum dan musik tradisional, serta fungsi ritual yang masih terjaga hingga saat ini. Sebutkan makna dan gerakan pada tari tortor. Bentuk gerakan dari tari tortor melibatkan gerakan tangan yang lemah gemulai, menggambarkan sifat sopan dan lemah lembut. Gerakan kaki yang lincah yang menunjukkan semangat para penari. Gerakan tubuh yang ekspresif yang menggambarkan gerak yang indah yang bisa menggetarkan perasaan manusia. Pertanyaan terakhir dari kelompok 6 yaitu properti apa saja yang digunakan pada saat tari tortor. Propertinya yaitu perisai, tombak, alat musik, serta pakaian adat khas Batak.